Iya, iya. Wait, let me think. What I want to say. Tim Jakarta Bin sejauh ini masih mampu menjaga torehan catatan apiknya di kategori putri pada putaran kedua Proliga 2024. Pekan ke-7 Proliga 2024 yang notabene pekan pamungkas di fase reguler memasuki hari terakhirnya hari ini, Minggu, 23 Juni 2024. Salah satu laga menarik yang tersaji hari ini terjadi di kategori putri antara Jakarta Bin dan Jakarta Popsivo Polwan. Meski tidak menentukan lagi karena mereka sama-sama sudah lolos Final Four, pertandingan hari ini memiliki gengsinya tersendiri. Pasalnya, pertemuan antara Bin dan Popsivo Polwan bisa dibilang sebagai duel juara dari dua putaran Proliga 2024. Popsivo Polwan merupakan juara di putaran pertama, sedangkan Bin menjadi penguasa di putaran kedua Proliga 2024 yang belum kalah. Ya, tim yang diperkuat oleh Megawati Hangestri Pertiwi tersebut selalu menang atas lawan-lawannya dalam 5 laga yang dijalani. Pertandingan menghadapi tim besutan Lardi ini menjadi pertandingan terakhir Bin untuk bisa menutup fase reguler dengan sempurna. Aura positif tengah dirasakan Jakarta Bin usai di laga terakhir mereka masih belum terjegal saat melawan Jakarta Electric PLN. Tampil di Gor Pangsuma, Pontianak, tim besutan Danai Sriwacara Mamakul itu menang atas Electric PLN dengan skor 3-1. Di sisi lain, Popsivo Polwan juga kembali merasa percaya diri setelah menutup pekan ke-6 dengan hasil pilu. Electric PLN yang dimotori oleh Yola Yuliana berhasil mengalahkan Popsivo Polwan di akhir pekan ke-6 dengan skor ketat 3-2. Kini di laga pertama pekan ke-7, Popsivo Polwan menutup hasil minor itu berkat kemenangan atas Jakarta Livin Mandiri. Meski belum tersentuh oleh kekalahan, pertemuan dengan Popsivo Polwan hari ini tidak bisa dipandang sebelah mata oleh Bin. Terlebih lagi Labib sebagai asisten pelatih Jakarta Bin memiliki catatan dari penampilan terakhir Megawati dan kawan-kawan saat melawan Electric PLN. Dalam pertandingan tersebut Labib menyoroti kelemahan timnya yang masih belum mumpuni dalam hal receive hingga serangan yang tak maksimal. Ketika set pertama kita kalah, receive anak-anak jelek, ucap Labib melalui siaran PVC yang diterima bolasport.com. Sehingga serangan kita tidak maksimal, untungnya set berikutnya bisa kita perbaiki dan menang, tuturnya lagi. Pertandingan antara Popsivo Polwan dan Jakarta Bin akan digelar pada hari ini mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Megawati Hangestri gagal mengantarkan timnya meraih kemenangan di laga terakhir PLN Mobile Proliga 2024. Jakarta Bin dipaksa kalah di Gor Terpadu Ayani, Pontianak, Minggu, 23 Juni 2024. Tim putri Jakarta Bin kalah dari Jakarta Popsivo Polwan dengan skor 1-3, 25-27, 25-17, 25-27, 13-25. Meski demikian, Jakarta Bin tetap dinobatkan sebagai juara putaran kedua dengan memperoleh 5 kemenangan dalam 6 laga. Mereka mendapat hadiah uang pembinaan sebesar 30 juta rupiah. Satu-satunya kekalahan di putaran kedua ini atas Popsivo Polwan. Asisten pelatih Jakarta Bin, Labib, mengatakan timnya seharusnya jika menang pada set pertama kemungkinan akan lain ceritanya. Buktinya set kedua mampu menang. Kalah di set ketiga dengan skor tipis seharusnya bisa bangkit set keempat. Tapi kita tertinggal jauh sehingga sulit mengejar, ujar Labib. Popsivo Polwan pada putaran kedua ini mendapat 4 kemenangan dari 6 laga. Sama dengan jumlah kemenangan yang dicapai Jakarta Electric PLN. Namun, Popsivo lebih baik poin dari PLN yakni 14 poin, sedangkan PLN 10 poin. Secara keseluruhan hasil putaran pertama dan kedua, Popsivo Polwan tetap berstatus sebagai pemuncak klasemen tetap menempati posisi teratas. Mereka meraih 10 kemenangan 10 dari 12 laga dengan mengemas 31 poin. Pelatih Popsivo Polwan, Lardi mengatakan tim asuhannya banyak melakukan kesalahan pada set kedua, di mana timnya kalah 17-25. Hal yang sama diutarakan oleh pemain asing Popsivo, Irina Voronkova. Menurutnya set kedua, dia dan teman-temannya banyak melakukan kesalahan.
Untungnya pada set ketiga dan keempat, teman-teman semua mampu memperbaiki kesalahan dan kita menang, ucap Voronkova. Tim bola voli putri Jakarta BIN memastikan diri menjadi juara putaran kedua Proliga 2024. Mereka meraih kemenangan kelima secara beruntun dengan menaklukkan Jakarta Electric PLN di Gor Terpadu Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat, 21 Juni. Jakarta BIN sempat kehilangan set pertama tapi akhirnya bangkit dan menang 3-1, 20-25, 25-19, 25-17, 25-20. Megawati Hangestri berperan dalam kemenangan ini. Ia menyumbang 17 poin, yang kedua terbanyak di timnya. Pemain asing Kenia Charchaches, asal Kuba, menjadi yang paling tajam dengan torehan 26 poin. Di kubu lawan, pemain asing Marina Markova juga tampil apik. Pemain asal Rusia ini menyumbang 25 poin. Namun, ketajamannya tak diimbangi rekan setimnya, yang gagal meraih 2 digit poin. Yola Yuliana, misalnya, hanya meraih 1 angka. Bagi Jakarta BIN, kemenangan kelima beruntun mengantar mereka menjuarai putaran kedua. Tim asuhan Danai Sriwatchara Mekul, Thailand, unggul 2 kemenangan dari Jakarta Popsivo, yang merupakan juara putaran pertama. Sementara itu, bagi Jakarta Electric, kekalahan ini menunda laju mereka ke babak final four. Mereka tetap di posisi kelima klasemen dengan 6 kemenangan dan 14 poin dari 11 laga. Pesaing mereka, Bandung BJB Tanda Mata, ada di posisi keempat dengan 6 kemenangan dan 19 poin dari 12 laga. Untuk bisa lolos, Jakarta Electric harus mampu memenangi laga terakhirnya. Mereka akan melawan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, Sabtu, 22 Juni 2024. Sementara itu, 3 tiket final four sudah direbut Popsivo, Jakarta BIN, dan Jakarta Pertamina Enduro. Sementara itu, klub voli Korea Selatan, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks mendapatkan kekuatan baru pada bursa transfer V-League, dengan mendatangkan pemain yang lagi-lagi berposisi sama seperti Megawati Hangestri. Red Sparks mendatangkan Lee Edam dan Shin Eunji yang bermain untuk Expressway High-Pass musim lalu di mana Eunji berposisi sama seperti Megawati Hangestri. Kita tahu sejak ditinggalkan tandem Megawati Hangestri musim lalu yakni Giovanna Milana dan Lee Soyang, Red Sparks langsung bergerak cepat mencari penggantinya. Diawali dengan Lee Soyang yang memilih menyeberang ke IBK Altos musim depan dan Giovanna Milana yang memutuskan untuk pulang kampung ke Amerika. Selain itu, Red Sparks juga harus kehilangan middle blocker senior mereka Han Song-yi yang memutuskan untuk pensiun di akhir musim lalu. Maka kehadiran dari Lee Edam diharapkan bisa menambal pos yang ditinggalkan Han Song-yi mengingat dirinya bermain di posisi middle blocker. Kehadiran Lee Edam dan Shin Eunji diharapkan bisa menambal posisi yang ditinggalkan dua tandem Megatron itu.